belajar tentang olah pernafasan untuk mendeteksi di sini ada energi gaib. Berbeda dengan ketika panjenengan ingin belajar ilmu tenaga dalam. Di situ belajar untuk mengolah pernafasan. Itu betul sekali. Untuk mengeluarkan tenaga dalam. Kalau untuk penyembuhan penyakit, untuk menarik benda pusaka, untuk mendeteksi hal-hal gaib, itu tidak ketemu. Mohon maaf, bukan Mas Wahyu tidak mempercayai atau bukan Mas Wahyu menganggap bahwa olah pernafasan itu tidak penting. Dilihat dulu maksudnya, dilihat dulu tujuannya atau fungsinya. Baru monggo kita bicara tentang olah pernafasan. Tetapi khusus untuk mendeteksi hal gaib, untuk penyembuhan penyakit, untuk menarik benda-benda pusaka, tidak ada. Kalau buat Mas Wahyu itu bohong semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip, dimanapun berada, pada malam hari ini, Mas Wahyu ingin sedikit memberikan wejangan kepada jenengan-jenengan, khususnya yang sampai saat ini masih berusaha untuk memperdalam atau belajar tentang spiritual. Yang mana di video-video Mas Wahyu sebelumnya, Mas Wahyu sudah sering kali sampaikan bahwa spiritual itu sebetulnya sudah menjadi satu dengan hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita inilah yang dinamakan spiritual. Nah, untuk itu Mas Wahyu sangat prihatin sekali ketika Mas Wahyu mendengar, mengetahui, bahkan melihat secara langsung bagaimana dulur-dulur ya di antara panjenengan-panjenengan ini ada yang masih salah atau kurang tepat atau terjebak ya ketika ingin belajar spiritual atau ingin paham tentang spiritual. Ya, Mas Wahyu boleh tegaskan di sini. Di dalam hidup kita itu tidak perlu, bukan tidak perlu ya, tapi lebih tepatnya kita harus pandai memilah mana yang penting dan mana yang tidak, atau mana yang bermanfaat dan mana yang tidak untuk hidup kita. Kalau kita bicara untuk hidup kita, tentunya juga untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan di dalam kita belajar tentang spiritual? Yaitu kita memahami, kita mengerti maksud dan tujuan kita. Itu saja. Kalau kita paham maksud dan tujuannya, insya Allah kita akan mempelajari sesuatu itu tentunya dengan pertimbangan yang matang, pertimbangan yang baik, pertimbangan yang benar. Karena Mas Wahyu masih sering sekali melihat ada dari dulur-dulur itu yang terjebak tentang belajar ilmu tertentu ya, dengan cara ritual-ritual tertentu. Ada yang belajar bagaimana cara
bermeditasi, bagaimana cara mengolah pernafasan untuk penyembuhan penyakit lah, atau bermeditasi untuk penarikan benda pusaka, atau belajar ilmu-ilmu tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekali lagi Mas Wahyu tegaskan, belajarlah yang bermanfaat untuk hidupnya panjenengan. Satu contoh, belajar cari uang, tentunya dengan cara yang benar. Ini kan bermanfaat. Ya, belajar menyayangi diri sendiri, ini juga bermanfaat. Satu contoh, menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri, ini bermanfaat. Yang mana ketika diri kita sendiri ini bersih, sehat, berarti kita juga mampu merawat dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu apakah belajar tentang spiritual itu tidak penting? Penting. Tapi belajarlah dengan cara-cara menggunakan akal sehat kita yang benar, menggunakan hati nurani kita yang benar, sehingga apa yang kita pelajari itu sesuai dengan tujuan kita, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk membuat hidup kita ini menjadi semakin mudah, semakin ringan, semakin enak, semakin lancar dalam segala sesuatu hal yang kita jalani. Bukan malah semakin rumit, bukan malah semakin susah. Nah, ini tak lihat banyak sekali dari dulur-dulur ini yang semakin rumit, semakin susah. Sebetulnya siapa yang membuat rumit? Siapa yang membuat susah? Ya panjenengan sendiri. Kalau ibaratnya kita berguru, sudah tahu kita berguru kepada, mohon maaf, mungkin kepada orang yang kurang tepat, atau berguru kepada orang yang salah, tapi kita masih terus saja ngeyel mengikuti. Nah, bukan berarti di sini Mas Wahyu merasa paling benar atau paling pintar, tidak. Tapi Mas Wahyu ingin sekali memberikan edukasi, Mas Wahyu ingin sekali berbagi dengan panjenengan-panjenengan, agar panjenengan-panjenengan bisa memahami hidup ini dengan benar. Kalaupun belajar memperdalam atau mempelajari tentang spiritual ini juga dengan benar gitu. Sehingga panjenengan bisa mendapatkan manfaatnya. Ambil contoh, belajar tentang olah pernafasan untuk mendeteksi di sini ada energi gaib, atau ada energi dari benda pusaka, atau untuk penyembuhan penyakit dan lain sebagainya. Kalau Mas Wahyu boleh sampaikan, ini semua hanya sugesti. Berbeda dengan ketika panjenengan ingin belajar ilmu tenaga dalam. Di situ belajar untuk mengolah pernafasan. Itu betul sekali. Untuk mengeluarkan tenaga dalam. Tetapi kalau untuk penyembuhan penyakit, untuk menarik benda pusaka, untuk mendeteksi hal-hal gaib, itu tidak ketemu. Mohon maaf, bukan Mas Wahyu tidak mempercayai, atau bukan Mas Wahyu menganggap bahwa olah pernafasan itu tidak penting. Dilihat dulu maksudnya, dilihat dulu tujuannya atau fungsinya. Baru monggo kita bicara tentang olah pernafasan. Tetapi khusus untuk mendeteksi hal gaib, untuk penyembuhan penyakit, untuk menarik benda-benda pusaka, tidak ada. Kalau buat Mas Wahyu itu bohong semua. Mohon maaf. Lalu bagaimana dengan ritual-ritual tertentu? Ritual ini kan hanya sebuah
bahasa saja, kalimat. Sebetulnya kalau kita bicara tentang ritual sendiri, itu adalah sebuah sarana atau syariat atau media. Tentunya mau apapun itu pasti menggunakan media, menggunakan sarana. Tetapi untuk hal-hal yang tidak masuk di dalam akal sehat, buat apa? Jadi buat Mas Wahyu, kita ini sudah tidak butuh ilmu apapun ya, khususnya untuk mempelajari spiritual. Supaya hidup kita jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, jauh lebih lancar, jauh lebih enak tentunya, nggak malah rumit, nggak malah susah. Ya, di dalam mempelajari ilmu spiritual, khususnya tentang kehidupan pribadi kita, kalau buat Mas Wahyu, tidak perlu belajar ilmu apapun. Tidak perlu belajar ilmu ini, tidak perlu olah pernafasan, tidak perlu meditasi A, B, C, D, E, tidak usah. Panjenengan cukup paham bahwa hidup kita terdiri dari dua unsur, yang satu bersifat fakta dan yang satu bersifat gaib. Apa ini yang bersifat fakta? Yaitu yang bersifat jasmani atau yang bersifat duniawi ini. Murni unsurnya manusiawi. Dan yang satu yang bersifat rohani atau bersifat ilahi. Urusannya hanya kita dengan Sang Pencipta saja. Nah, tempatnya di mana? Kalau yang bersifat fakta, yang bersifat manusiawi, bersifat jasmani atau bersifat duniawi, terpusat ada di dalam otak kita. Jadi kepingin hidupnya enak, kepingin hidupnya susah, kepingin kaya raya secara duniawi, kepingin miskin secara duniawi, kepingin sehat, kepingin sakit, semua yang berhubungan dengan jasmani kita di duniawi ini, pusatnya ada di otak kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan pola pikir atau otak kita ini dengan baik, dengan benar. Lalu yang kedua, yang bersifat gaib, yaitu yang bersifat rohani atau ilahi. Pusatnya ada di mana? Ada di dalam hati kita. Lah ini tugasnya apa? Tugasnya hanya kita mengimani saja bahwasanya Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta, yang kita inginkan. Jadi tugasnya hanya kita meminta stempel atau meminta persetujuan saja. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengimaninya. Dan itu hukumnya sudah pasti. Tidak boleh ada keraguan di sana. Makanya, kalau kepingin kita itu tentrem uripe, ya, baik secara dohir maupun secara batin, kita harus paham dua unsur ini tadi. Dan ketika dua unsur ini tadi mampu kita jalankan dengan baik, dengan benar, sudah tidak perlu ilmu apapun, sudah nggak ada guna. Perkara metodenya, caranya. Oh, kalau saya kepingin punya uang banyak, berarti saya harus bekerja. Nah, metodenya melalui bekerja, ikut orang, melalui berdagang, melalui mendirikan usaha sendiri dan lain sebagainya. Itu bagian daripada cara. Sudah bebas, monggo kerso. Tetapi keimanannya harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan tadi dengan baik, dengan benar, pasti akan memberikan hasil yang baik, yang benar juga, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Mas Wahyu tegaskan sekali lagi, jangan panjenengan terjebak, mohon maaf ya, belajar ilmu ini, kepingin bisa begini, kepingin bisa begitu. Menurut Mas Wahyu bukan berarti itu tidak penting, karena setiap orang tentunya mempunyai kepentingan masing-masing ya, setiap orang mempunyai tujuan hidup masing-masing. Tetapi kalau Mas Wahyu boleh sampaikan mungkin secara umum, yang namanya manusia hidup
pasti menginginkan hidupnya itu senantiasa bahagia, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, kalau kepingin bahagia secara lahir, kepingin bahagia secara batin, atau bisa menikmati hidupnya, ya, tentunya adalah dengan cara panjenengan memahami dua unsur yang Mas Wahyu sampaikan itu tadi. Pelajari itu saja dengan baik, pelajari itu dengan benar, insya Allah semua yang panjenengan inginkan, semua yang panjenengan cita-citakan semua akan terwujud. Jadi buat Mas Wahyu tidak perlu belajar ilmu A, B, C, D, E. Tidak perlu belajar tentang, oh ini harus begini, ini harus begitu, tetapi pelajari hidupnya panjenengan sendiri dengan menggunakan pola pikir yang baik, yang benar, dan menggunakan hati ya sebagai kuncinya. Karena kita harus mampu masuk di dalam keimanan kita ini. Karena ini dan ini adalah sumber dari segala ilmu. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan ini menjadi manfaat untuk panjenengan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan, kepada dulur-dulur semua yang sedang dalam proses belajar ini itu. Tetapi monggo silahkan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini dicerna, dipahami, dimengerti. Jikalau mungkin cocok dan sesuai dengan pola pikir dan juga hati panjenengan, silahkan itu diterapkan di dalam hidupnya. Jika tidak, dianggap saja ini hanya sebuah perjalanan hidup saja. Anggap saja ini hanya sebuah pengalaman, oh pernah mendengar begini, selanjutnya dibuang saja. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Ada kurang lebihnya, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.